Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizko Pratomo dari kelas Malam C dengan NIM 1911511100. Pada video ini saya akan mempresentasikan sebuah sistem informasi untuk sebuah proses pengiriman barang atau dokumen dari yang asalnya manual menjadi online dengan beberapa keuntungan dan beberapa yang hilang dari sistem manual tersebut. Oke, langsung kita mulai saja. Sistem informasi pengiriman barang atau dokumen secara online. Proses pengiriman barang yang asalnya manual, kita rubah menjadi proses pengiriman barang atau dokumen secara online. Nah, permasalahan yang muncul saat sistem ini masih manual, yang pertama adalah antrian. Kebetulan waktu itu saya pernah mencoba untuk mengirim sebuah barang, TV lah, barang itu. Kebetulan saya datang ke kantor ekspedisi tersebut, sedang adanya antrian untuk saya mengisi form kesesuaian barang saya nih. Barang yang akan dikirim itu kita harus mengirim formnya dengan contohnya kayak beratnya apa, terus barangnya apa, mudah pecah atau tidak, seperti itu. Itu yang pertama, ada antrian yang harus saya tunggu ketika saya akan mengisi form tersebut ke depan ke resepsionis si kantor. Kemudian Jarak antara rumah saya dan kantor ekspedisi itu lumayan jauh dan harus memakan biaya seperti bensin dan ada biaya waktunya juga. Karena jarak yang begitu jauh, waktu yang terbuang juga. Kemudian kurangnya pengetahuan jam operasional kantor ekspedisi. Nah, di sini ada beberapa orang yang nggak tahu kalau kantor ekspedisi itu istirahat jam berapa atau bukanya jam berapa, terus hari liburnya hari apa aja. Nah, ada beberapa orang yang sudah jauh-jauh dari rumah, terus mereka datang ke kantor ekspedisi untuk mengirim barang, ternyata kantornya malah tutup. Atau pas datang kantornya lagi istirahat, otomatis kita harus menunggu berapa lama untuk kembali jam operasional kantor tersebut. Nah, di sini juga sebenarnya banyak keuntungan dari sistem online yang saya buat ini, seperti contoh lah e-commerce yang sudah ada, Shopee atau Lazada atau Bukalapak. Nah, dari e-commerce tersebut kan sebenarnya mereka menyediakan ekspedisi untuk pengiriman ya. Sayangnya masih ada beberapa e-commerce yang memang harus ketika kita ingin mengirim barang, kita harus datang ke kantor atau gerai-gerai. Nah, di sini jika semua sudah beralih kepada online dan menghilangkan sistem manual ini, kita bisa memangkas harga ongkos untuk sewa sebuah gerai. Nah, cukup menyediakan satu gudang besar atau satu gudang inti dalam satu kota dan menghilangkan gerai-gerai kecil di setiap titik-titik di kota nih. Karena si customer nggak harus datang ke gerai, yang datang itu kurir yang biasa di jalan. Nah, biarkan mereka yang mengambil dokumen atau barang tersebut dan membawanya ke kantor. Dan si customer itu hanya membuka aplikasi, kemudian mengisi form-form untuk menyesuaikan si barang tersebut. Contoh misalkan kita mengambil TV ini. TV tersebut ada berat sekitar 1 sampai 2. Nah, asumsikan saja dalam form tersebut kita membuat dalam berat 1 sampai 3 kilo. Nah, agar asumsi atau perkiraan si customer untuk mengisi form itu menjadi keakuratannya lebih tinggi, seperti itu. Karena kan setiap berat itu harganya berbeda ya. Kita asumsikan saja, kita tembak saja sebuah TV ini beratnya antara 1 sampai 3 kg, seperti itu. Biar akurasi ketepatan si customer mengisi form itu menjadi sesuai. Nah, kemudian dari gerai yang banyak kita pangkas itu juga bisa menjadi biaya tambahan untuk pemasukan dari si ekspedisi. Nah, saya beri nama aplikasi ini Kami Ambil Kami Kirim. Dengan kurir yang datang ke rumah untuk mengambil barang dan membawa barang itu ke gudang, kemudian dikirim ke si penerima. Ini adalah aliran sistem informasinya dari pengiriman barang atau dokumen pengiriman. Dari sini e-commerce menyediakan form barang atau dokumen. Nah, kemudian
si pengirim mengisi form barang dokumen. Di sini tuh saya lebih memfleksibelkan si pengirim ya. Mereka mau bentuk packingnya seperti apa dengan standarisasi dari si e-commerce. Jadi packing barang itu nggak usah dilakukan oleh e-commerce, packing barang itu dilakukan oleh si pengirimnya sendiri. Kemudian sudah di packing barang, form terisi, diserahkan kepada ekspedisi kota terdekat form tersebut ya. Karena e-commerce ini kan pusatnya pasti ada di kota-kota besar, dan untuk kota-kota kecil belum tentu ada. Tapi kalau ke kota-kota kecil itu sudah pasti ada yang namanya kurir-kurir mereka nih yang jalan-jalan gitu. Pasti ada gudang-gudang kecil di setiap kota untuk e-commerce masing-masing. Nah, diserahkan kepada ekspedisi kota terdekat. Dari form yang sudah terisi tersebut diserahkan kepada ekspedisi kota terdekat. Nah, kemudian si e-commerce itu memverifikasi kesesuaian barang. Nah, di sini verifikasi kesesuaian barang dengan form yang pertama diisi oleh pengirim nih. Barang ini sesuai atau tidak. Nah, kemudian melakukan scheduling pengiriman. Scheduling pengiriman ini dilakukan agar muatan itu lebih efektif. Karena jika muatan, contoh deh, hari ini kita akan mengirim barang dengan tonase sekian. Tapi bensinnya itu lebih banyak dari biaya keuntungan dari kita pengirim itu. Pasti kita akan hold dulu agar si kapasitas tonase terpenuhi. Nah, kemudian dilakukanlah pengiriman barang. Nah, sampai di pengiriman barang, penerima memverifikasi barang. Setelah memverifikasi barang tersebut sesuai atau tidak dengan yang dikirimkan oleh si pengirim, kemudian e-commerce melakukan bukti pengiriman, dan bukti pengiriman tersebut dikirimkan kembali ke pengirim bahwa si barang sudah terkirim. Ini adalah DFD level 0 yang dari pengirim, e-commerce, dan penerima. Pengirim mengisi form kesesuaian barang dokumen, e-commerce melakukan pengiriman, penerima memverifikasi kesesuaian barang sesuai dengan saat diambil dari pengirim, dan e-commerce mengirimkan konfirmasi bukti pengiriman. Dan sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.